Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat sore semuanya. Oke, Bella, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, supaya belajarnya bermanfaat dan ilmunya menjadi barokah, mari kita awali dulu dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelasnya. Ada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas karena sudah memimpin doa. Insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, maka ilmu kita akan bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bermanfaat di akhirat. Oke? Sebelumnya Bapak mau kasih semangat dulu. Nah, ya. Karena sore-sore mungkin ada yang lesu. Ya, semuanya tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ada temannya yang tidak masuk? Oke. Oh, oke, Bapak absen dulu ya. Ahmad Ridho, Adia Rafa Fatina, Ahmad Azam Al-Ghani, Anindita Zahra, Asila Zulfa Dinila. Ya, semuanya berarti tadi yang tidak hadir Syakira Majna, terus Fitria Balkis. Ya, kita doakan semoga teman yang hari ini tidak hadir, mungkin karena sakit atau karena ada urusan, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh sehingga kita bisa kembali lagi belajar seperti kita.
dan yang ada urusan cepat diselesaikan supaya bisa kembali lagi sekolah. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, yakni pelajaran agama Islam. Ya. Hari ini pelajaran kita adalah tentang surah At-Tin. Ya. Baiklah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu sebagai tanda cinta kita kepada bangsa Indonesia. Oke, silakan Naila untuk ke depan memimpin menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Ya, berdiri dulu semuanya. Wahid Isnani Salasa, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang itu merupakan bagian dari kecintaan kita kepada bangsa kita. Ingat kata Nabi, hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu bagian dari rasa iman. Jadi kalau kita cinta dengan bangsa kita, berarti dalam hati kita ada iman. Semua cinta dengan bangsa Indonesia? Semua cinta dengan negara Indonesia? Ya, kita cinta karena berkat perjuangan bangsa, perjuangan pahlawan kita, hari ini kita bisa hidup tentram, ya. Oke, lanjutnya kita akan ice breaking dulu. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, semuanya dengan semangat. Wahid Isnani Salasa, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya, jadi ini adalah profil pelajar Pancasila yang mana sekarang pendidikan bangsa kita Indonesia menganut atau mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa
profil pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kita semua bangsa Indonesia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak beriman berarti bukan pelajar Pancasila. Yang kedua, haruslah berakhlak mulia, ya. Jadi kita harus berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak yang baik-baik, ya. Contohnya apa? Menolong orang, membantu orang. Ya, pokoknya yang baik-baik, ya. Kalau suka menjahili teman itu bukan akhlak mulia, bukan akhlak Pancasila. Selanjutnya, berkebinekaan global, artinya bangsa Indonesia pelajarnya juga harus memiliki wawasan global dunia, ya. Mungkin di sini ada yang mau pengen pergi ke Amerika, pengen pergi ke Cina, ke Jepang, Inggris, Korea, Arab Saudi, ya, Mekah, ya. Makanya kita harus berkebinekaan global, gotong royong. Nah, kita harus saling membantu, gotong royong, ya. Teman yang kesulitan atau yang teman tidak ada peralatan tulis, maka kita harus membantunya. Terus mandiri, ya, kita juga harus berjiwa mandiri, ya. Kalau ulangan, ya, jangan suka menyontek, ya, percaya diri, ya. Kemudian kreatif, kita harus memiliki ide-ide yang kreatif. Kita sudah diberi Allah apa ini? Otak gunanya untuk berpikir. Kita harus berpikir yang kreatif, jangan berpikir yang jorok, jangan berpikir yang jelek, ya. Nanti ada orang yang berpikir jelek, bagaimana orang itu biar sepedanya tidak bisa berjalan, dikempeti, itu tidak boleh, ya. Itu namanya berpikir jahat. Kita tidak, ya, yang lahir bernalar kritis, ya. Kita harus banyak bertanya kalau ada permasalahan atau ada peristiwa yang memang tidak sesuai dengan otak kita, akal kita, ya, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak baik. Oke, ya. Jadi itu profil pelajar Pancasila. Oke, sesuai hari ini pelajaran kita adalah Quran Surah At-Tin, ya. Kita awali dulu pelajaran kita dengan tepuk surah At-Tin. Semuanya sudah bisa belum? Oke, 1, 2, 3. Tepuk surah At-Tin. At-Tin artinya buatin. At-Tin nomor surat 95. At-Tin jumlahnya 8 ayat. At-Tin diturunkan di Mekah. At-Tin jenis surat Makkiyah. Ya, jadi ini adalah karakteristik tentang surah At-Tin. At-Tin artinya apa? Buatin. Sudah ada yang pernah lihat buatin belum? Siapa yang di rumahnya punya pohon tin? Ya, buatin ini banyaknya di negeri Arab sana, ya. Baik di Mekah, Mesir, Palestina, ya. Tapi ada juga di toko-toko supermarket, Indomaret, itu sudah ada sekarang, ya. Tapi kalau tanaman aslinya dari negara Arab. At-Tin nomor surat 95, ya. Nah, jadi nomor suratnya ada berapa jumlah surah dalam Al-Qur'an? Apa? Ada 114 surat dari Al-Fatihah sampai ke terakhir surah An-Nas, ya. At-Tin adalah surah ke-95, ya. Yang sudah Al-Quran angkat tangan ngajinya. Nanti pulang ini buka Al-Qurannya, lihat mana surah 95 itu. Benar tidak surah At-Tin, ya? Insya Allah benar. At-Tin jumlahnya berapa? 8 ayat. At-Tin turunnya di mana? Nah, jadi Quran yang kita baca, yang kita ngajikan itu adalah wahyu dari Allah, ya. Yang mana Al-Quran itu hanya turun di 2 tempat saja, ya. Kalau ada yang berkata ada tempat lain selain tempat ini, berarti bohong dia. Yang pertama itu adalah di mana?
Di Mekah. Yang kedua di wah pintar Naila, di Madinah ya. Rizky, nanti kalau ada misalnya ada ustadz dia bilang ini Rizky ada surat turunnya di Inggris, nggak usah percaya, itu bohong ya. Turun di Indonesia bohong juga ya. Turun di mana lagi? Di Amerika bohong juga ya. Karena Al-Quran hanya turun di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Kalau di Mekah itu jenis suratnya Makiyah. Nah, kalau di Madinah Madaniyah. Ingat, Mekah Makiyah, Madinah Madaniyah. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita melaksanakan kebiasaan baik dulu, yaitu membaca Quran surah Atin. Nah, semuanya sudah hafal? Nah, yang belum boleh dilihat bukunya. Kalau yang sudah hafal langsung saja ya. Nah, atau lihat di depan boleh ya. Ya. Kita pembiasaan baik. Tadi selain berdoa, ada apa lagi? Menyanyikan lagu nasional, menyanyikan profil Pancasila. Ini kebiasaan baik kita ada membaca Al-Quran. Ya. Sudah dibuka bukunya? Ya. Atau lihat ke depan. Sama-sama baca. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim, orang Islam haruslah dekat-dekat dengan Al-Quran ya. Coba Bapak tanya, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Mencari amal. Apa? Mencari amal. Mencari amal, pintar. Ada lagi dah? Dapat pahala, amal sama pahala, bagus ya, boleh. Ada lagi? Kenapa kita harus banyak-banyak baca Al-Quran? Apa? Alifa? Apa? Wah, masya Allah, ya tiket masuk surga ya. Karena orang yang banyak baca Al-Quran nanti semakin banyak bacanya, maka surganya akan semakin tinggi. Nah, ada lagi? Abi. Dijauhkan dari setan. Karena dari beberapa ayat Al-Quran itu ada ayat pengusir jin, ada ayat pengusir setan. Kalau di sini ada yang pernah lihat jin, pernah lihat itu, jangan lupa untuk baca Al-Quran. Oke ya? Dan masih banyak lagi ya. Dan yang terpenting, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Oke. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Ya, orang yang terbaik. Siapa yang mau jadi orang terbaik di sini? Kalau kita mau jadi orang terbaik, kita harus banyak belajar Al-Quran. Ingat kata Nabi dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarinya. Jadi siapa di sini sudah Al-Quran, temannya masih ikro, itu boleh ngajarin, nanti akan mendapatkan pahala yang banyak dan menjadi orang yang terbaik. Coba Bapak tanya dulu, siapakah malaikat yang bertugas membawa Al-Quran?
dari Allah turun ke Nabi Muhammad siapa? Malaikat menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Pintar. Nah, ya. Malaikat Jibril itu disebut juga Sayyidul Malaika. Apa Sayyidul Malaika? Rajanya para malaikat. Kenapa jadi raja para malaikat? Jadi semua malaikat kalau digabungi, rajanya adalah malaikat Jibril. Tapi untuk malaikat saja ya. Kalau raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu. Nah, malaikat Jibril dia diangkat Allah menjadi raja malaikat karena dia yang membawa Al-Qur'an dari Allah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah makhluk yang paling mulia, baik dari golongan paling mulia di antara malaikat, di antara manusia, di antara semuanya? Siapakah? Ya. Apa? Ya, sebutkan namanya. Oke, pinter lagi ya. Orang yang paling mulia di antara makhluk Allah. Makhluk Allah ini kan banyak ya. Seluruh manusia dari Nabi Adam sampai nanti orang yang hidup di hari kiamat, yang bertemu hari kiamat, malaikat juga makhluk Allah, jin-jin makhluk Allah, surga makhluk Allah, neraka makhluk Allah. Hanya ada satu yang paling mulia di antara semua makhluk Allah. Siapakah itu? Baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad menjadi yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah? Ayo, ada yang tahu dah? Kenapa bukan malaikat Jibril yang paling mulia? Kenapa Nabi Muhammad? Apa? Karena baik? Karena mulia? Apa? Ya, karena Nabi Muhammad yang mendapat wahyu Al-Quran. Ya. Jadi karena Al-Quran didapat oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi makhluk Allah yang paling mulia di antara seluruhnya. Ya. Kenapa lagi ada tempat di dunia ini? Di antara dunia ini kan luas ya. Ada yang tahu berapa luas dunia ini? Oh, 2000. Ada banyak ya. Tapi hanya ada 2 tempat saja yang paling mulia. Ya. Siapalah? Apa rumah Naila yang mulia? Apa rumah Izi? Apa rumah Rizki yang paling mulia? Iya, pintar. Yang paling mulia di antara seluruh tempat yang ada di dunia ini itu adalah hanya 2 tempat, Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, kenapa hanya 2 tempat ini? Karena tidak ada lagi yang mulia. Karena 2 tempat ini tempat diturunkannya Al-Quran. Tadi kan Bapak sudah omong nih. Iya kan? Iya. Apa? Iya terserah. Mau di gua, mau di mana. Yang penting tempatnya di Mekah dan Madinah, ya. Ya, Gua Sur. Ya. Atau ini di antara bulan, ada yang hafal nama-nama bulan? Bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Pertanyaannya, bulan apakah yang paling mulia di antara 12 itu? Ya, Ramadan. Kenapa Ramadan? Salah. Kenapa Ramadan? Salah. Kurang tepatnya. Kenapa bulan Ramadan mulia? Paling mulia? Karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan malam diturunkannya Al-Quran. Tapi di antara malam-malam di bulan Ramadan ada 1 malam lagi yang paling mulia. Bulan Ramadan berapa? Berapa hari? Bulan Ramadan 2 hari? 30 hari, 30 atau 29 hari. Di antara 30 atau 29 itu ada 1 malam yang paling mulia. Yang kalau kita beribadah pada malam itu, dengerin dulu. Yang kalau kita beribadah pada malam itu, pahalanya seperti orang beribadah lebih dari 1000 bulan.
Nah, ada yang di sini usianya 1000 bulan? Naik berapa bulan umurnya? Umur Naila, ya. 9 apa? 9 tahun berarti berapa bulan? 11. Nah. Ya, ada yang umurnya di sini 1000 bulan. 1000 bulan itu tahunnya ada 83 tahun. Nah, berarti kita saja belum nyampe 1000 bulan. Tapi ada orang yang kalau beramal di pada malam salah satu bulan Ramadan, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena dia beramal pada malam diturunkannya Al-Quran. Malam apa turunnya Al-Quran disebut? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Makanya kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran supaya kita menjadi mulia. Oke, itu. Selanjutnya kita akan Sudah. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, coba Bapak mau tanya dulu. Ini kelihatan tidak tulisannya? Nah, Bapak bacakan. Siapakah yang tahu dengan suratin? Ada yang sudah tahu? Nah, ada yang tahu? Siapa tahu dengan suratin? Apa suratin itu? Belum? Oke, kalau belum tahu, kita lanjut. Apa saja makhluk yang Allah bersumpah dalam Quran suratin? Nah, makhluk apa saja yang Allah bersumpah dalam suratin? Jin? Kurang, tidak ada. Hah? Nabi tidak ada. Oke, kita skip dulu ya kalau belum tahu. Pertanyaan ketiga, bagaimana keadaan orang kafir nanti di akhirat? Bagaimana keadaan orang kafir di akhirat? Disiksa, terhina, ya. Kemudian di manakah Bukit Tursina? Ada yang tahu tidak? Di manakah letak Bukit Tursina? Ya. Oke, kalau belum tahu kita skip dulu juga. Dan terakhir, di mana kota yang aman di dunia ini? Oke, ya. Jadi di antara pertanyaan pemantik tadi ada yang kita sudah tahu jawabannya, ada yang belum. Oke, nanti semoga setelah kita belajar ini kita bisa mengetahui apa-apa yang ditanyakan pada pertanyaan pemantik. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Nah, coba Izi baca Ji, nomor 1. Tujuan pembelajaran. Kuat Ji. Nanti Ji. Pegang. Ya, oke, ya baca. Peserta didik Mampu membaca surat Atin ayat 1 ayat 1 dan 7 dengan maju Ji, maju kalau nggak kelihatan, maju sini. Maju boleh. Maju Ji, maju. Ya sini, maju boleh. Hah? Oke, lanjut nomor 2. Nah, lanjut nomor 2-nya. apa Pak? Ya, nomor 2 langsung. Peserta didik mampu Ya, menulis nanti. Ya. Terus Quran surat Atin dengan baik dan rapi. Oke, 3 nggak apa-apa, lanjut. 3 lanjut. Rizky ya. Ya, Rizky. Ya, nanti. Oke, 3 Ki. Peserta didik Mampu menghafal menghafal Quran surah Atin baik. benar. Oke, Adia. Ya. Nomor 4 ya. Peserta didik mampu Ya, nanti yang lain pertanyaan lain. pokok surat Atin dengan baik. Oke, Citra terakhir. Peserta pendidik mampu
Praktekkan nilai-nilai kebajikan surat At-Tin dalam hidupan sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 5, yaitu peserta didik mampu membaca Quran Surah At-Tin ayat 1 dan 8 dengan tajwid dan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu menulis Quran Surah At-Tin dengan baik dan rapi. 3, peserta didik mampu menghafal Quran Surah At-Tin dengan benar. 4, peserta didik mampu menjelaskan isi pokok surah At-Tin dengan baik. 5, peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai kebajikan Quran Surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembelajaran kita pada hari ini adalah Quran Surah At-Tin. Ya, silakan dibuka bukunya. Quran Surah At-Tin ayat halaman 198. Ya. Sudah? Oke. Jadi hari ini pelajaran kita adalah Quran Surah At-Tin ayat sekilas tentang surah At-Tin. Ya. Surah At-Tin adalah ayat ke 95. Apa arti At-Tin? At-Tin artinya buah tin. Nah, ayat ini, surah ini berjumlah ayat 1 sampai 8. Surat ini berisikan penjelasan tentang nilai manusia, kemuliaan karena agamanya, sementara rendahnya manusia dan kehinaannya karena meninggalkan agama. Karena itu Allah bersumpah dengan berbagai tempat turunnya wahyu. Oke, jadi nanti kita akan melaksanakan pembagian kelompok. Nah, ya. Tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu. Nah, ya. Ini adalah gambar apa? Oke, gambar buah tin dan zaitun. Gambar ini adalah sesuai dengan surah At-Tin ayat keberapa? Nah, ayat 1. Apa bunyi ayatnya? Wattini wazzaitun. Oke. Ya. Ini ada apa ini? Gunung Tur Sina, ya. Kemudian kita lanjut, ini ada nama apa? Kota Makkah Al-Mukarramah. Ini apa nama benda yang di hitam ini? Oke, ya, Ka'bah. Jadi ada yang sudah pernah ke Mekah? Keluarganya ada yang sudah ke Mekah? Ya, kita berdoa semoga kita semua, ya, kita berdoa semoga kita semua diizinkan Allah, diberikan Allah untuk ke Mekah untuk ibadah baik umrah maupun haji. Ini ada manusia. Ini ada keadaan orang-orang yang berada di dalam nerakanya Allah. Ini adalah orang-orang yang rajin beramal soleh, beramal baik. Nah, ini adalah surga. Nah, ini adalah hari kiamat. Ini adalah timbangan. Oke. Nah, sudah dibuka bukunya? Ya, jadi nanti di gambar ini yang akan menjadi pembelajaran kita untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, oke ya. Nanti ada yang dapat tentang ini, gambar ini, ada yang dapat tentang gambar hari kiamat,
Ada yang dapat tentang surga. Nah, ini gambaran saja. Ada yang dapat tentang apa? Ini. Oke. Sudah dibuka bukunya? Ya. Buka surah At-Tin ayat halaman 99. Tadi kita sudah membaca surah At-Tin. Sekarang kita akan simak artinya. Halaman 103 atau 102. Nah, 102. Terjemahan daripada surah At-Tin. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Ya. Oke, coba silakan dibuka bukunya halaman 102. Di sana ada terjemahan ayat yang pertama. Nah, kita baca sama-sama bunyi ayatnya. Ayat pertama, wattini wazzaitun. Oke, artinya apa? Demi buah tin. Nah, demi buah tin dan buah zaitun. Apa arti wattini wa zaitun? Demi buah tin dan buah zaitun. Di ayat ini diawali dengan huruf waw. Nah, ya. Diawali dengan huruf waw. Ini huruf waw namanya ya. Huruf waw dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Yang pertama artinya dan. Artinya apa? Dan. Yang kedua artinya demi. Nah, demi berarti kalau demi itu untuk apa? Penggunaannya untuk apa kalau demi? Untuk sumpah, ya. Nah, nanti mungkin ada yang bertamanya, Bapak, bagaimana membedakan waw yang artinya dan atau waw yang artinya demi? Ya, kalau yang artinya dan itu biasanya dua benda ada atau dua bendanya langsung disambung, ya. Nah, misalnya Muhammad, nah, Muhammadun wa Hasanun, Hasanun. Nah, ya. Ini Muhammad dan Hasan, dua orang langsung digabung. Ada waw di sini, ya. Nah, jadi kalau uanya di tengah-tengah itu artinya dan, ya. Nah, tapi kalau uangnya di depan, misalnya wattini. Nah, wawnya di mana ini? Nah, yang pertama wawnya di depan, yang kedua setelah waw harokatnya kasro, harokatnya di bawah. Ya. Wattini artinya demi buatin. Pertanyaannya, siapakah yang bersumpah di dalam surah At-Tin yang mengatakan demi buatin? Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Ya, yang bersumpah dalam surah At-Tin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting kita harus ketahui, ya. Harus kita ketahui untuk Allah, kalau dia bersumpah itu Allah bebas, ya. Allah tidak ada aturan. Kalau Allah bersumpah, Allah bebas mau demi apa saja, ya. Mau demi buatin, mau demi langit, mau demi apa lagi? Matahari. Di dalam Al-Qur'an banyak Allah bersumpah. Ada yang hafal surah Al-Fajr. Ayat pertamanya apa? Wal fajri. Wal fajri. Ya, demi waktu fajar. Atau wadduha, demi waktu wasamai, demi langit. Wasyamsi, demi
hari. Kalau Allah bersumpah bebas, Allah tidak ada aturan. Mau bersumpah demi apa saja, silakan saja Allah. Tapi kalau kita manusia tidak boleh bersumpah kalau tidak demi Allah. Ya, siapa kata Nabi? Kata Nabi dalam hadisnya, man khalafa bi ghairillah faqad kafar. Siapa yang bersumpah, manusia orang Islam, ya, yang bersumpah tidak menyebut nama Allah, maka dia kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Jadi siapa di sini yang suka bersumpah? Siapa di sini yang dikit-dikit suka bersumpah? Ada? Ada? Ya, jadi kalau kita mau bersumpah harus menggunakan nama Allah. Atau, ini atau. Halo? Halo? Hai? Oke ya. Atau kalau tidak menggunakan nama Allah, nama-nama Allah yang lain. Nah, nama-nama Allah yang lain ada? Asmaul Husna, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliku, ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qaharu, ya Wahab, ya Razaku, ya Fatah, ya Alimu, ya Qabid, ya Basitu, ya Khafid, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Muzilu, ya Sami', ya Basiru, ya Hakam, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir, ya Halim, ya Azimu, ya Ghafur, ya Syakuru, ya Ali, ya Kabiru, ya Hafiz, ya Mukitu, ya Hasib, ya Jalilu, ya Karim, ya Rakibu, ya Mujib, ya Wasi'u, ya Hakim, ya Wadudu, ya Majid, ya Ba'isu, ya Syahid, ya Haku, ya Wakilu, ya Qawiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muhsiyu, ya Mubdi, ya Mu'idu, ya Muhyi, ya Mumitu, ya Hayu, ya Qayyumu, ya Wajid, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Zahiru, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Baru, ya Tawab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uful Malikal Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mani'u, ya Daru, ya Nafi'u, ya Nuru, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baki, ya Warisu, ya Rashidu, ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, Azza Jalla Zikruhu. Nah, itu adalah nama-nama Asmaul Husna Allah. Berapa jumlahnya? Apa? Berapa jumlah? Berapa jumlah Asmaul Husna Allah? Oke, pintar. 99 nama Allah itu selain dari Allahnya ya. Nah, jadi kalau yang mau bersumpah, Naila, kalau nanti Naila suatu hari dituduh temannya, Nay, kamu kemarin mengambil pensil saya ya? Tidak, sumpah demi Allah. Itu kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau Naila mau biar kelihatan mirip orang Arab, Naila bilang, wallahi, saya tidak mengambil pena kamu. Wallahi, demi Allah ya. Ada lagi juga. Nah, dalam bahasa Arab ada 3 huruf qasam, ada 3 huruf sumpah. Oke, ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Ada 3 huruf yang digunakan orang Arab untuk bersumpah selain huruf waw. Ada lagi? 2 lagi? 2 lagi? Apa? Selain huruf waw ada 2 lagi? Hah? Ada lagi? Ta. Satu lagi? Satu lagi? Bi. Ya, jadi orang Arab itu kalau mau bersumpah ya, jadi orang Arab itu kalau mau bersumpah hanya 3 huruf ini.
billahi, tallahi, wallahi. Ini artinya semuanya artinya demi Allah. Demi Allah. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan nama Allah, boleh diganti dengan nama yang lain. Ya. Tadi ada apa? Asmaul Husna Allah ada apa? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik. Ya. Kalau mau diganti Ar-Rahman, Bir-Rahmani, atau Tar-Rahmani, atau War-Rahmani, ya. Ya, ini penting. Tidak boleh menggunakan nama Allah kalau untuk main-main, ya. Kalau dituduh serius, itu harus menggunakan nama Allah, ya. Tidak boleh menggunakan selainnya. Kalau menggunakan selain nama Allah, misalnya demi Nabi Muhammad, demi Al-Quran, demi Ka'bah, tidak boleh. Itu haram, berdosa besar. Ya, jadi yang kemarin-kemarin karena tidak tahu mungkin dimaafkan. Untuk kedepannya dari sekarang, kalau bersumpah harus pakai nama Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Ya, jadi sudah dibuka bukunya? Ya. Coba Naila dibaca terjemahan atau arti ayat yang pertama tadi. 92. Berapa? 103. Silakan, Nay. 102. Ayat pertama tadi apa? Demi. Oke. Di sini Allah bersumpah demi buatin dan buah zaitun. Kenapa? Karena buatin dan buah zaitun adalah buah yang tinggal di Arab, yang mana di sana banyak para nabi, ya. Kemudian yang kedua, Izi baca Ji, arti yang kedua. Demi gunung Sinai. Gunung Sinai adalah gunung di mana Nabi Musa mendapat wahyu Taurat, ya. Gunung Sinai atau Gunung Tursina terdapat di Mesir sana, ya. Yang ketiga, demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah dan Madinah. Tapi di sini adalah kota Mekah. 5. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita manusia sudah Allah ciptakan dalam rupa yang bagus, yang paling sempurna. Kemudian 6. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang hina. Jadi ada orang-orang yang sudah diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, tapi nanti akan dikembalikan dalam keadaan yang terhina. Kenapa? Karena dia tidak beriman, karena dia tidak beramal kepada Allah. Kemudian, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan agama pembalasan? Jadi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, nanti di hari akhirat akan mendapatkan balasannya. Bukankah Allah hakim yang paling maha adil? Jadi Allah adalah hakim nanti di akhirat yang paling adil. Oke, jadi itu pembelajaran kita tentang surah At-Tin. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan proyek, yaitu kita akan membuat kaligrafi. Oke, ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, kelompok Naila. Silakan buat kaligrafi surah At-Tin. Ayat 1 dan 2. Silakan buat sebagus-bagusnya diwarnai. Ya, buat. Ya, ini diwarnai. Dibuat nama kelompoknya. Oke. Kalau tidak pakai pena nggak apa. Kelompok 2. Silakan. Ya, dibuat nama kelompoknya. Nanti di bawah buat artinya, ya. Di kertas yang Bapak kasih tadi. Kelompok 3. Ya.
Ini ya kelompok 3 Izi dan kawan-kawan silakan buat kaligrafinya diwarnai. Kelompok 4 ya silakan ditulis nama kelompoknya dan artinya juga ditulis ya. Kelompok 4 sini ya. Ya, boleh, silakan. Sama ada papannya. Oh ini, silakan dibuat nama kelompoknya. Ya, dibuat artinya di bawah. Ya, silakan diwarnai, dibuat nama kelompoknya, anggotanya, silakan ditulis nama anggotanya di bawah. Ya, diwarnain silakan. Ya, buat kaligrafinya. Yang tidak ada warna boleh ikut ke temannya. Ya, silakan. Ya, dibuat nama kelompoknya. Ya. Ya, boleh. Ketuanya siapa? Ya, ya. Yang tidak ada krayon boleh pinjam punya temannya. Ya, di sini ya, Basing. Ya, terserah. Ya, silakan. Ya, boleh sebagus mungkin ya. Oke, silakan dibuat sebagus mungkin. Ya, kerja kelompok semuanya ikut mengerjakan. Ya, dibuat sebagus mungkin kaligrafinya. Nama kelompoknya jangan lupa dituliskan. Nama kelompoknya jangan lupa dituliskan. Artinya, ya. Boleh langsung boleh. Artinya jangan lupa ditulis ya di bawah. Pak, ini kenapa aja, Pak?
Oke, sudah semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Bapak Camas. Artinya, Bapak di satu itu ya kan terlibat. Oke, kelompok 2. Ya, anggotanya sudah tulis. Ya. Terjemahannya artinya? Kelompok 2 sudah selesai kaligrafinya. Nah, kelompok berapa lagi? Ya. Ya. Bapak kalau menjawab. Ya. Ya, silakan dibuat sebagus mungkin kaligrafinya. Ya, boleh dimodifikasi. Kalau mau dibikin bingkainya silakan. Ya. Ya, silakan boleh dimodifikasi. Kalau mau tambah bingkai, mau tambah bunga boleh. Ya, ya. Ya, bawahnya di bawahnya. Ya. Arti ayat dari kaligrafi kalian ya. Oke, sudah semua? Bapak baru mulai. Bapak gele-gelengan ke kamu. Ya, silakan. Asik nggak? Kalau yang sudah boleh ke depan untuk menunjukkan atau menampilkan hasil karyanya. Ya, seluruhnya. Seluruh kelompoknya, seluruh anggotanya yang sudah selesai. Ya, boleh. Yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk menunjukkan hasil karyanya. Nama kelompoknya sudah, artinya? Ya, di bawah, di bawahnya. Udah tahu artinya. Ada di sini nah halaman 103, 103 Pak, 103. Ini nah. Ya. Nah, ini yang mana? Ayat keberapa itu? Wahadzal baladil amin. Ayat keberapa? Ada 3. Nah, silakan tulis sini artinya bawahnya ya. Oke, yang sudah boleh ke depan untuk membacakan ayat dan terjemahan daripada hasil kaligrafinya ke depan. Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6?
Sudah? Aku belum pakai rawit nasi kita tak cepat ya. Ya. Artinya mana artinya? Dia Pak aja Pak. Waktunya sebentar lagi mau selesai. Ya, silakan yang belum arti langsung nulis artinya. Ya. Ya. Langsung nama kelompok dan artinya ditulis. Nanti kita langsung presentasikan ke depan. Kelompok 2 sudah? Lagi. Oke, sudah ya, sudah nggak apa, silakan ke depan. Oke, kelompok 2 akan tampil ke depan, akan mempresentasikan hasil karyanya. Ya, sini siapa namanya? Anggotanya Abi, Rida, dan Gibran. Nah, balik ke depan Abi, Rida, dan Gibran. Ya, perkenalkan namanya, ayat apa yang ditulis dan apa artinya. Nah, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 akan Nama anggotanya? anggota Abi, Rido, Gibran. Ya, surah apa? Ayat keberapa? Kaligraf yang ditulis? Ya, bacakan ayatnya. Ayat ketiga. Ya, ayatnya. Zalzaladil amin. Oke, terjemahannya apa? Wahadzal baladil amin. Negeri Makkah Yang? yang aman ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, lanjut. Kelompok berapa lagi yang sudah? Ayo, Alifa. Sudah? Ya, boleh ke depan sini. Naswa, silakan ke depan. Oke, kelompok berapa lagi yang sudah? Ya, cepat. Oke, silakan ke depan. Ini sudah selesai. Ayo. Oke, Alifa, kelompok 4, maju ke depan, boleh. Kelompok 5 sudah? Kelompok 5 sudah? Oke, silakan semuanya untuk
menyelesaikan? Oke, silakan kaligrafinya saja. Silakan, tidak apa-apa. Ayo, kaligrafinya. Ya, ayo ke depan. Sudah? Ya, sudah. Ayo, nggak apa-apa. Sudah. Oh, sudah bagus sekali ini. Sudah, ayo. Oke, silakan kelompok 1 akan maju ke depan. Ayo, nah, boleh. Sudah bagus ini. Oke, dengarkan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum dulu. Oke, dengarkan yang lain. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Ya, nama anggotanya siapa saja? Ya, ayat berapa dan bacakan ayatnya. Oke, coba. Waktu bawahnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh kumpul sini. Ya, terima kasih. Kelompok lain ada? Oke. Pelajaran kita sudah selesai. Ya, silakan diberesi semuanya. Silakan diberesi untuk buku-bukunya. Kita akhiri pelajaran kita. Ya, kelompok 6. Ya, sudah. Oke, langsung aja. Ya, sini. Oke, sudah. Ya, sudah. Sudah. Kelompok 6. Ya. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Pelajaran apa hari ini pelajarannya? Agama, materinya Quran surah Al-Maun. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita akan refleksi terlebih dahulu. Ya, coba Pak tanya lagi. Apakah senang pelajaran hari ini? Mulai dari detik ini, apakah kalian akan rajin untuk membaca Al-Quran? Oke, tadi sudah disampaikan kalau kita mau bersumpah harus menggunakan nama Allah, tidak boleh menggunakan nama lain ya. Nah, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita, bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi bermanfaat di akhirat. Marilah sama-sama kita akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, permulaan tadi kita awali doa dan penutupan pun harus diawali dengan doa. Oke, silakan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa kembali. Tasnya tinggal dulu. Oke. Adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilas solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr.
Sadaqallahul azim. Doa ibu bapak. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan